Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak semua berjumpa kembali bersama Bapak Ismail Marzuki SPD dari SDIT Sabilul Quran dalam acara pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diselenggarakan oleh KKG GK Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu berkaitan tentang pecahan. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, afdolnya kalian bersama dengan Bapak membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Anak-anakku semua yang soleh dan soleha, mari kita simak tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu melalui pengamatan, gambar, penjelasan, dan tayangan video, kalian bisa mendapatkan, yaitu bisa mampu mendefinisikan pecahan. Yang kedua, mampu menyajikan pecahan dalam bentuk bagian dari suatu benda, misal dalam bentuk diagram batang, lingkaran, garis bilangan, desimal, dan persen. Nah, kita simak satu persatu. Di sini sangat jelas gambarnya bahwa pengertian bilangan pecahan merupakan suatu bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan, yang mana merupakan bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Untuk itu, dari pengertian yang sudah disampaikan, minimal kalian memahami dua hal. Satu, pecahan dapat menunjukkan bagian dari keseluruhan. Dua, pecahan menunjukkan operasi pembagian. Kedua hal ini dapat kalian simak sebagai berikut. Ya, yang pertama, pecahan dapat menunjukkan bagian dari keseluruhan. Nah, kalian tentu sering membeli pizza ya, masa pandemi menggunakan GoPay. Nah, di sini terlihat gambar pizza ada satu bagian, ya kan? Nah, itu dipotong menjadi dua bagian, sehingga pemotongan pertama dibagi dua sama besar, menghasilkan 1/2. Kemudian pemotongan yang kedua, pemotongan ketiga dibagi 4 sama besar, sehingga menjadi 1/4. Nah, penjelasan keduanya, 2 bagian dan 4 bagian potongan pizza kalian tersebut merupakan satu keseluruhan dari sejumlah 1 pizza. Baik. Nah, di sini A/B. Contoh yang tadi sudah dikatakan 1/2 anggaplah ya. Nah, 1/2, 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut, sehingga diambil rumus A/B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Gampang kan? Oke, lanjut. Nah, ini mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Di sini contohnya ada pecahan 5/1/4. Bagaimana untuk diubah ke pecahan biasa lalu ke desimal? Gampang sekali ya. Nah, pecahannya yaitu adalah 5/1/4. Itu caranya mudah sekali. Penyebut dikalikan bilangan awal dalam kurung ya, 4 kali 5. Kemudian pembilang berupa angka 1 kamu letakkan sebagai tanda tambah, 1 di luar tanda kurung. Nah, penyebut 4 tetap saja sebagai penyebut 4, sehingga 4 kali 5 20 tambah 1 21/4. Setelah ini kamu gunakan porogapit. Lihat di sini nih, 21 dibagi 4. Oh, berapa kira-kira ya? Caranya mudah. Tinggal 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 21 atau pas. Ternyata 4 kali 5.
yaitu 20. 1 dikurangin 0 sama dengan 1. 2 kurangin 2 sama dengan 0, tidak ditulis di sini ya. Kemudian ditambah angka 0 di belakangnya. Karena ditambah angka 0 di belakangnya, maka diberi tanda koma. Oke, 10 dibagi 4, taksirannya adalah 2. 2 dikali 4 yaitu 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Beri lagi tanda 0, tambahan 0. Nah, penambahan 0 berikutnya maka tidak perlu diberikan tanda koma lagi, sehingga 20 bagi 4 adalah 5, sehingga 20 dikurangin 20 sama dengan 0. Gampang kan? Baik, kita lanjut, yaitu kesimpulan dari yang pertama materi ini. Pada pecahan campuran yang diubah menjadi bentuk biasa, nilai pembilang lebih besar daripada penyebut. Bila diambil bentuk umumnya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah sebagai berikut. Lihat ya. A, B per C. Berarti penyebut dikali bilangan awal dalam kurung C kali A ditambah B sebagai pembilang per C tetap. Di mana C ini tidak sama dengan 0. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah atas pemahaman yang diberikannya kepada kalian semua. Baik, yang kedua materinya menyajikan pecahan. Di sini yang pertama poinnya adalah pecahan disajikan dalam warna atau arsiran pada bagian tertentu. Contohnya ada banyak nih. Bagus bukan gambarnya kan? Nah, misal di sini ada lingkaran, di situ diarsir 2. Karena ini satu bagian diarsir 2 sehingga menjadi 1/2 dan seterusnya. Kemudian penyajian yang kedua disajikan dalam diagram batang maupun lingkaran. Di sini diagram batang, di sini diagram lingkaran. Yang ketiga, pecahan disajikan dalam garis bilangan. Misal nih di sini ada banyak ya. Misal satu ruas dibagi 2, tiap ruas nilainya 1/2. Nah, mudah kan? Kemudian yang keempat, pecahan disajikan dalam bentuk desimal. Nah, di sini lihat, misal 25 dibagi 4, tadi sudah dijelaskan di awal, 25 dibagi 4 itu sama dengan mudahnya begini, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 25. Ternyata tidak pernah pas sehingga 4 dikali 6 yaitu 24. Di sini masih bersisa adalah 1. Kemudian ada penjelasan di sebelah kanannya ya. 1 tidak bisa dibagi 4, kalikan 10, beri tanda ya pada hasilnya. Kemudian kalian lihat menghasilkan angka 20. 20 dibagi 4 ternyata adalah 5. Sehingga 20 dibagi 4 adalah 5. Sehingga jawabannya 6,25. 6,25 adalah contoh bilangan yang disajikan dalam bentuk desimal. Bisa kalian lihat pula di dalam tabel ini. Bentuk desimal 0,5. Pecahan biasanya 5/10. Disederhanakan sama dengan 1/2. Baik, yang kelima, pecahan disajikan dalam bentuk persen. Mudah nih. Di sini sangat jelas ya dalam tabel. Pecahan dalam bentuk persen, misal 5% berarti kalau persen itu semuanya pernya adalah 100. Nah, 5%, 5/100 disederhanakan menjadi 1/20. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah. Ya, kesimpulan dari materi yang Pak Ismail sampaikan yaitu pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dengan B bukan sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A, sehingga bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dan yang berikutnya, penyajian pecahan bisa dalam bentuk diagram batang, lingkaran, garis bilangan, desimal, dan persen. Nah, tugas mandiri kalian sebagai bahan evaluasi, kalian bisa mengerjakan latihan soal pada Google Form pada link yang tersedia di deskripsi video ya. Oke.
Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.